Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatu halatal nufus wa nuran lil basari wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa nattabi'a sunnatahu wa jama'atahu li yawmina hadha ila yawmina hatta amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Isya dan jamaah tarawih rahimahullah. Mari di malam ke-17 Ramadan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, yang tidak semata kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu baru kalimat tahmid, di mana kalau kita mau naikkan level menjadi syukur, berarti jiwa, raga, bahkan harta kita ikut bergerak sebagaimana harta itu diperuntukkan kepada tempatnya. Tenaga ini kita maksimalkan sesuai dengan proporsinya, dan kesempatan kita betul-betul jadikan momentum seraya memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayo kita banyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi tauladan kita, walaupun belum pernah memandang Rasulullah secara kasat mata, tapi ada keyakinan di dalam hati kita bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Bahkan kita kenal bukan cuma orang Muslim yang mengakui Rasulullah sebagai the best people, manusia terbaik, yang mengakuinya banyak orang non-Muslim. Bahkan ditulis beragam referensi bahwa manusia yang paling berpengaruh di dunia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jemaah yang berbahagia, ayo libatkan mulut kita bersalawat, getarkan hati kita bersalawat, dan seraya mengharapkan bahwa ada satu masa nanti kita membutuhkan pertolongan. Hanya ada pertolongan dari syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya Al-Quran. Al-yawm la dhilla illa dhilluh. Tidak ada pertolongan tanpa pertolongannya. Siapa pertolongan yang kita butuhkan? Pertolongannya Rasulullah, karena diakuinya kita sebagai umatnya. Makanya jemaah yang berbahagia, kapanpun dan dimanapun kita mendengarkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka bersalawat kepada beliau. Semoga itu nanti bisa menjadi bekas, itu nanti bisa menjadi asar, menjadi tanda bahwa betul kita betul-betul mengakui bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini mentradisi kita di Indonesia dan hampir serentak
menyatakan bahwa malam 17 Ramadan itu adalah malam nuzulul Quran, malam di mana pertama kali diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Syekh Ibnu Katsir menyatakan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan itu di malam 17 Ramadan, tepat pada malam Senin. Bicara kebetulan atau tidak, malam ini malam Senin, malam ini malam ke-17 Ramadan, berarti ini menjadi salah satu tanda bahwa insyaallah syafaatnya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua yang ada pada malam hari ini. Bukti lainnya apa? Langit menangis alias hujan. Dan tatkala hujan, jangan kita mencela hujan, jangan kita marah dengan turunnya hujan. Tetapi ketika hujan itu turun, perbanyaklah membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Karena di setiap tetesan air hujan ada salah satu pandangan bahwa di situ ada malaikat yang turun berdoa memberikan syafaat ke bumi. Tapi kenapa terkadang hujan itu berubah menjadi musuh, tidak menjadi kawan atau teman, maka dia menjadi lawan tatkala tidak bisa terbendung, yang dimana sebenarnya bukan karena kondisi hujannya yang terlalu lebat, curah hujannya yang terlalu parah, tetapi kondisi kita yang terkadang tidak bersiap-siap untuk menanti turunnya hujan, sehingga gorong-gorong drainase lupa kita perhatikan, bahkan terkadang ikut tangan kita menyebabkan terjadinya kehancuran. Yang mana itu kita menganggap remeh dan terkadang buang sampah sembarangan. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, Tuhan menurunkan hujan itu ada berkahnya. Tetapi kalau kita salah menanggapi, berkah itu bisa berubah menjadi bencana. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita betul-betul membuka diri kita, mengupgrade spiritualitas kita. Sebagaimana kata Guru Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, beliau menuturkan bahwa di setiap Ramadan itu menjadi spiritual training, dan ketika kita bertemu dengan Ramadan, maka di situ ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita jemput. Juga terkadang kita mendapatkan informasi bahwa Ramadan ini ada satu malam dikenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Secara kasat mata tidak bisa kita lihat kepastiannya, tetapi ada ulama-ulama spiritual kita yang bisa merasakan turunnya. Dan orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar adalah orang yang siap atau yang menyiapkan wadah, menyiapkan dirinya, melayakkan dirinya untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Salah satu pandangan ulama kita, malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Semoga jemaah yang berbahagia, kita semua yang ada di tempat ini dengan barokahnya Al-Quran, Allah melayakkan kita atau memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, karena satu amalan kebaikan yang kita lakukan pada malam itu, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, melebihi amalan dari 1000 bulan. Konsep apa yang mau kita pakai untuk percaya itu? Jangan kita pakai akal, tapi gunakan hati kita, gunakan rasa kita, bahwa segala kebenaran yang keluar dari Al-Quran dan keluar dari hadis Nabi itu pasti benar adanya. Karena inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya dalam kebenaran itu pasti akan melahirkan kebaikan. Dan bukan cuma satu kebaikan yang kita rasakan di Ramadan ini, satu kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu
itu adalah Al-Quran, diturunkan di bulan mulia, di bulan Ramadan, dan diberikan kepada orang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas ada yang menganggap bahwa Quran itu turun 24 Ramadan. Tapi kalau kita mau melihat secara lebih jelas, khususnya kita orang-orang yang ada di Indonesia, bukan hanya menjadi sebuah keyakinan, tetapi menjadi tradisi bahwa Ramadan itu diturunkan oleh Allah pada malam ke-17 Ramadan. Makanya ayo kita kembali Iqra, kita kembali membaca sebagaimana ayat yang pertama kali turun ke Rasulullah, sekaligus menjadi pelantikan dan wisudanya Rasulullah sebagai nabi dan rasul oleh Allah, yaitu malaikat Jibril menyampaikan kata Iqra. Lalu Nabi mengatakan ma'ana biqari, disampaikan lagi Iqra, Nabi masih mengatakan ma'ana biqari, tak bisa membaca atau apa yang harus saya baca. Ketika diulangi ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru Nabi bisa ikut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus dibaca sampai 5 ayat yang akhirnya alhamdulillah selesailah momentum pelantikan Rasulullah sebagai nabi pada malam hari ini. Tapi kalau kita berpikir apakah nabi itu buta huruf karena tidak bisa Iqra, tunggu dulu. Kenapa? Karena memang Rasulullah tidak pernah membaca kitab. Rasulullah tidak pernah membaca kitab yang diturunkan oleh Allah, tidak sampai ke beliau. Dan tradisi orang Arab saat itu kita kenal jago syair. Dan Iqra apa yang dibaca, tidak ada kitab yang berulang-ulang yang dipersiapkan dan pernah ditemui. Tetapi seandainya, mohon maaf ini pengandaian saja, tapi ada ulama yang mengatakan seandainya di situ turun bacalah, maka di situ bisa saja nanti bisa langsung menyambungnya. Makanya jemaah yang berbahagia, jangan karena ada pandangan yang mengatakan Nabi itu tidak bisa Iqra, Nabi itu buta huruf. Mustahil. Tidak mungkin Nabi buta huruf, jemaah yang berbahagia. Kenapa saya bisa meyakini tidak mungkin Nabi buta huruf? Karena beliau di usia masih kecil, usia 9 tahunan, itu Nabi sudah bisa menghasilkan uang. Di usia remaja 20-an sampai 25 tahun kita kenal Nabi sebagai pedagang yang muluk. Sudah lintas provinsi Nabi berdagang. Apakah orang seperti itu bisa dikategorikan buta huruf dan tidak bisa membaca? Beliau adalah orang yang super cerdas. Bahkan dengan kecerdasan beliau betul-betul diyakini bahwa ummi di situ bukan diartikan buta huruf, tapi ummi bagi Rasulullah itu adalah induk atau ibunya seluruh nabi, dan bahkan kita kenal khatamul anbiya wal mursalin. Apa itu khatam? Itu cincin besi yang mengikat. Dan tidak mungkin kita mau dipimpin oleh nabi buta huruf. Pasti kita tidak ada yang mau. Kenapa? Karena nabi adalah orang yang super cerdas. Nabi kompleks, secara intelektual oke, secara emosional diakui. Bahkan belum dilantik menjadi nabi, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Maaf, orang kafir sekalipun bisa mengakui nabi seorang yang dapat dipercaya, padahal belum ada tuntunan wahyu pada saat itu. Berarti secara emosional Nabi sangat diperhatikan oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu. Lalu apalagi spiritualitas. Nabi pergi ke Gua Hira. Apa yang dilakukan? Nabi capek dengan hiruk pikuk kondisi terjadi di Arab pada saat itu. Akhirnya beliau mencari ketenangan. Beliau muslah. Beliau meninggalkan keramaian kota Arab, pergi ke Gua Hira. Apa yang dilakukan Rasulullah di sana? Betul-betul diistilahkan bertafakur, jiwa spiritualnya meningkat. Akhirnya diobati rindunya oleh malaikat Jibril. Apa yang terjadi? Dilantiklah beliau sebagai nabi dan rasul. Berarti secara intelektual Nabi oke.
secara spiritual lebih-lebih lagi, dan secara emosional diterima di semua kalangan. Kenapa pamannya tidak mau masuk Islam, yang saat itu menjadi pemimpin kabilah orang-orang Arab? Karena itu persoalan keegoisannya saja. Bukankah kita pernah mendengarkan riwayat banyak pemimpin-pemimpin Arab kala itu sembunyi-sembunyi mendengarkan orang Islam membaca Al-Quran? Begitu dahsyatnya spiritualitas, dan sengaja disembunyikan. Kenapa bisa? Kalau mereka masuk Islam berarti mereka dipimpin oleh keponakannya, dan keegoisan itulah yang tidak bisa terbantahkan bagi orang-orang yang tidak mau masuk Islam di kala itu. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita maksimalkan kualitas Iqra kita. Tidak mungkin malaikat Jibril redundant mubazir dalam menyampaikan ayat. Di situ pasti ada maknanya. Andre Bruta mengatakan level Iqra itu 4. Iqra pertama diistilahkan how to read, bagaimana kita membaca. Datang bulan Ramadan, baca saja itu Al-Quran, baca dulu. Mau kita sudah sempurna tajwid, alhamdulillah. Mau kita masih terbata-bata, tidak mengapa. Yang jelas kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan berkali-kali lipat. Ada yang mengatakan 1000 kali lipat, ada yang mengatakan 700.000 kali lipat satu huruf yang kita baca. Alif harfan, lam harfan, dan mim harfan. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita baca luar biasa dengan lancar dan bertajwid. Tapi kalau belum lancar tajwid, baca itu saja dulu, ada pasti faedahnya. Iqra yang kedua diistilahkan read how to learn. Baca Al-Quran, bagaimana kita belajar itu dengan membaca Quran. Kita resapi maknanya kalau baca Quran. Kita mengerti artinya kalau kita baca Quran, sehingga ada getaran batin kita ketika mendengarkan imam membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kemunafikan. Terkadang sedikit kita tersinggung, kadang-kadang pernah kayak saya munafik dan saya disinggung. Ketika imam baca ayat Al-Quran, membaca tentang ayat-ayat neraka, kita ketakutan. Bisa saja ada yang menangis. Tapi tatkala imam membaca ayat-ayat yang ada bunyinya surga yang dijanjikan kepada orang yang berbuat baik, maka kondisi spiritual kita merasa nyaman dan bahagia, karena kita merasa segala kebaikan yang kita lakukan pasti diganjar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Iqra yang ketiga adalah Iqra bismi rabbik. Baca dengan menyebut nama Tuhan. Al-Quran itu jamaah yang dimuliakan Allah, dua sisi. Ada sisi kitabullah, ada sisi kalamullah. Kalau sisi kitabullah seperti ini buku cetakan, semua orang bisa akses. Bahkan mohon maaf, orang yang tidak pernah syahadat sekalipun dia bisa baca Quran. Ada yang bisa menghafal Quran. Ada dosen kami, Prof. bin Ali di Jerman, itu mereka hafal Quran. Bahkan ada informasi yang sampai di kami waktu belajar tentang studi Quran, peradabannya Jerman itu maju karena ada ilmuannya. Dia belajar di jam 3 subuh, apa yang dia pelajari? Dia mengkaji keilmian Al-Quran. Itu yang membuat peradaban mereka maju, tetapi belum sempat tersentuh syahadat. Kenapa tidak bisa tersentuh syahadat? Karena dia baca Quran hanya dengan aspek kitabullah. Kalau kita umat muslim, bacalah Quran dengan melihat dimensi kalam Allah. Apa itu kalam Allah? Firman-Nya Allah, kata-katanya Allah. Sehingga ketika kita baca Quran, seolah-olah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak bisa diakses orang tanpa syahadat dan tanpa imam. Kenapa bisa? Karena hanya bisa diakses bagi jiwa yang bersih dan bagi jiwa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan orang-orang mukmin. Akses yang keempat adalah baca Al-Quran seolah-olah kita membaca. Baca Quran ini seolah-olah hilang leburlah ini segala
berisi semata-mata itu sudah menjadi perintah dan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ayo kita tingkatkan kualitas dan kapasitas kita baca Quran. Jangan semata baca Quran dengan mau mengejar jumlah juznya 30 juz. Ada bahkan bilang kalau di Ramadan itu saya khatam 10 kali. Subhanallah, kalau 10 kali khatam berarti dalam waktu 10 hari dia khatam 3 hampir 4 kali. Ada yang khatam 1 kali saja 30 juz, ada yang setengah mati khatam. Coba ukur kemampuan kita menjaga Quran dan mengkhatamkan Al-Quran, kira-kira apakah Quran kita baca sudah menyentuh dimensi spiritualitas kita? Apakah Quran kita baca sudah menyentuh dimensi rasa kita sehingga kita lahir sebagai orang yang hidup di dunia ini menjaga Al-Quran dengan cara mengamalkan isi dan kandungan di dalamnya. Kalau Al-Quran menganjurkan kepada kita wa qulu qawlan layyina, berkatalah yang lembut, wa qulu qawlan karima, katakanlah atau ucapkanlah kata-kata yang memuliakan. Ayo, minimal itu dulu kita praktekkan. Jangan kata-kata biadab yang keluar dari lisan kita, jangan kata-kata kurang ajar yang keluar dari mulut kita, tapi upayakan kata-kata yang beradab dan kata-kata terbelajar. Supaya apa? Betul-betul kita jaga Al-Quran, karena kita yakin Al-Quran itu datang dari Zat yang Maha Mulia, diturunkan kepada orang mulia dan diperuntukkan insya Allah kepada kita semua yang berharap ingin memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah yang berbahagia, ayo segala apapun yang kita lakukan, sandarkan seluruhnya kepada Allah. Kalau kita menyandarkan seluruhnya kepada Allah, menyandarkan bacaan Quran kita untuk Allah, bahkan puasa kita untuk Allah, yakin dan percaya, insya Allah kita tidak akan mendapatkan yang namanya kekecewaan. Tapi kalau urusan kita, bacaan Quran kita, sholat kita, puasa kita sandarkan kepada makhluk, hati-hati, jangan sampai kita mengalami yang namanya kekecewaan. Untuk itu mari ayo dahulukan Allah atas segala aktivitas dan perbuatan kita, supaya Allah ridho atas seluruh apapun amalan-amalan yang kita lakukan, sehingga insya Allah kita masuk kategori orang-orang yang bertakwa, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Jemaah yang Allah, terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila thariqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi